23 Juli 2024 menjadi momentum bersejarah bagi Hamas dan Fatah. Dua faksi kuat Palestina ini resmi mengakhiri perseteruan lama mereka demi persatuan Palestina. China menjadi penengah dalam perundingan damai Fatah dan Hamas di Beijing. Kesepakatan perdamaian mereka pun tertuang dalam deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan menguatkan persatuan nasional Palestina. Dalam perundingan ini, Fatah diwakili pejabat seniornya Mahmud Al-Alul, sedangkan Hamas diwakili pejabat seniornya Musa Abu Marzuk. Tak hanya Hamas dan Fatah, perundingan kesepakatan damai demi Palestina ini juga dilakukan 12 faksi lainnya. Seperti dilaporkan Al Monitor antara lain, yaitu Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Partai Rakyat Palestina, Front Perjuangan Rakyat Palestina, dan Prakarsa Nasional Palestina. Sebelumnya, Hamas dan Fatah juga pernah berupaya untuk melakukan rekonsiliasi pada tahun 2011 dan 2022. Namun upaya itu gagal lantaran perbedaan pandangan dalam penerapan perjanjian yang menyebabkan berbagai masalah di antara keduanya. Dua faksi yang bersaing di Palestina, Hamas dan Fatah, telah menandatangani deklarasi pembentukan pemerintahan rekonsiliasi nasional. Sementara untuk tepi barat dan Gaza, penyatuan keduanya itu dimediasi oleh China di Beijing. Bersatunya Fatah dan Hamas disambut baik oleh banyak negara termasuk PBB. Pada 24 Juli 2024, Sekjen PBB Antonio Guterres memberi tanggapan melalui juru bicaranya Stefan Dujarric. Guterres menyambut baik perjanjian ini sebagai awal positif dalam langkah menuju Palestina merdeka. Menjadi rival yang saling berseberangan namun dengan satu pandangan, lantas apa yang membuat Hamas dan Fatah saling perang dingin? Bersama saya Muhammad Dafa, inilah Brigade episode menilik beda ideologi Hamas dan Fatah untuk kemerdekaan Palestina. Hamas dan Fatah merupakan dua faksi kuat yang menguasai Palestina. Selama puluhan tahun, kedua faksi politik ini berseteru sengit, namun punya satu misi yang sama, yakni memerdekakan Palestina dari belenggu kendali Israel. Nah, sebelum mengulik tentang perbedaan cara pandang Hamas dan Fatah, mari menilik sejarah dua faksi besar ini. Sebelumnya, Fatah dikenal sebagai Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Faksi ini merupakan organisasi politik dan militer Arab Palestina yang didirikan Yasser Arafat dan Khalil Al-Wazir pada tahun 1956. Fatah merupakan partai politik terbesar kedua di Dewan Legislatif Palestina atau PLC. Faksi politik yang menguasai wilayah tepi barat ini dibentuk dengan misi melepaskan Palestina dari kendali Israel, namun dengan melakukan perang gerilya berintensitas rendah. Dengan slogan Ya Jabal Ma Yezakreh yang berarti angin tidak dapat menggoyahkan gunung, Fatah telah menjadi pemain kunci dalam sejarah politik Palestina. Faksi ini memiliki rekam jejak perjuangan yang cukup panjang untuk Palestina. Mereka pernah melakukan perjuangan bersenjata, kepemimpinan di Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, penandatanganan Perjanjian Oslo, dan pengakuan terhadap negara Palestina. Hamas merupakan rival kuat Fatah yang menguasai jalur Gaza sejak tahun 2007. Hamas merupakan singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Gerakan ini didirikan oleh Syekh Ahmed Yassin dan merupakan organisasi fundamentalis Islam yang berbasis di Palestina. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok perlawanan dan nasionalis Sunni yang didirikan pada tahun 1987, serta memiliki afiliasi nasional dengan Aliansi Pasukan Palestina dan afiliasi internasional dengan Ikhwanul Muslimin. Gerakan Hamas dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer Brigade Is-al-Din Al-Qassam. Sayap militer ini dibentuk untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina.
Tak hanya itu, Hamas juga menawarkan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel. Pada prinsipnya, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel, tidak seperti PLO yang mengakui keberadaan negeri Yahudi itu. Hamas menganggap negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Meski dicap sebagai teroris oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, dan Jepang, namun Hamas memiliki aliansi regional yang kuat yang mencakup Iran, Suriah, dan kelompok Hizbullah di Lebanon. Sama-sama sebagai faksi kuat di Palestina, Hamas dan Fatah punya misi dan visi yang sama, yaitu memerdekakan tanah airnya Palestina. Namun ada banyak aspek yang membuat dua faksi politik ini begitu berbeda. Perbedaan ini jugalah yang membuat keduanya berseteru cukup lama. Jadi apa alasan yang membuat kedua faksi ini sulit didamaikan hingga bertahun-tahun? Ya, perbedaan keduanya ada pada ideologi yang dianut Hamas dan Fatah yang saling berseberangan. Namun di samping itu juga terdapat perbedaan tujuan politik hingga strategi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Soal tujuan politik, Fatah telah resmi mengakui keberadaan Israel dan ingin membentuk negara Palestina di wilayah perbatasan pada tahun 1967. Sementara Hamas tidak mengakui kedaulatan Israel dan hanya menerima gagasan negara Palestina. Fatah dan Hamas memiliki perbedaan ideologi atau cara pandang yang sangat mencolok. Fatah menganut nilai-nilai demokrasi sosial, solusi dua negara, nasionalisme Palestina, dan sekularisme. Sementara rivalnya, Hamas cenderung memiliki ideologi Islami yang diperkuat dengan sikap anti-Zionisme, nilai-nilai agama, dan bahkan pandangan yang mencirikan antisemitisme. Fatah berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina, Partai Sosialis Eropa, dan Aliansi Progresif Sosialis Internasional. Sementara Hamas berafiliasi dengan Aliansi Pasukan Palestina dan Ikhwal Muslimin. Untuk mencapai pengakuan negara Palestina, Fatah memilih jalur diplomasi dengan jalan negosiasi bersama Israel. Sedangkan Hamas mengadopsi strategi perlawanan bersenjata sebagai respons terhadap pendudukan Israel. Dalam perjalanannya demi memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina, baik Hamas maupun Fatah tidak berjalan beriringan. Sebab Hamas merupakan partai politik berhaluan ideologi Islam, sedangkan Fatah memiliki ideologi nasionalis sekuler. Perseteruan keduanya bermula dari Fatah yang awalnya merupakan faksi dominan dalam politik Palestina. Namun Fatah mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Tetapi Hamas tak sependapat dengan Fatah. Organisasi ini justru menilai Israel bukanlah negara yang berdaulat. Hamas justru menganggap Israel sebagai jenis pendudukan baru yang eksistensinya harus diserang. Pada tahun 2004, perbedaan ideologi kedua faksi ini makin meruncing. Wafatnya Yasser Arafat, Presiden Palestina sekaligus pemimpin Fatah, membuat perseteruan Hamas dan Fatah semakin sengit. Yasser Arafat dikenal sebagai tokoh vital dalam mengembangkan paham Fatah yang mau berdamai dengan Israel melalui kesepakatan Oslo. Wafatnya Yasser juga menjadi momentum penting bagi Hamas yang kala itu kekuatan politiknya mulai berkurang. Hingga pada pemilu 2006, Hamas memenangkan parlemen Palestina dan merebut kekuasaan Fatah di posisi penting itu. Hal ini membuat Ismail Haniyeh, salah satu tokoh penting Hamas, terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina. Gaza menjadi wilayah sentral kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina kala itu. Saat itu Gaza merupakan permukiman terpadat di Palestina. Di sisi lain, Fatah pun tetap berhasil melanjutkan kekuasaannya di wilayah tepi barat. Di tengah perang antara Hamas dengan Israel yang semakin memanas sejak 7 Oktober 2023, semua mata dunia tertuju ke Gaza. Serangan demi serangan terus dilancarkan Israel yang berdalih ingin menghancurkan Hamas, meski lebih dari 39.000 warga Palestina telah terbunuh. Namun siapa sangka jika ternyata tragedi kemanusiaan ini justru menjadi titik balik hubungan Hamas dan Fatah untuk kembali bersatu demi mewujudkan kemerdekaan Palestina. Di mediasi Cina, deklarasi Beijing menjadi saksi perdamaian antara Hamas, Fatah, dan faksi-faksi politik Palestina lainnya. Meski begitu, masih banyak hal yang harus mereka lakukan bersama untuk menuju Palestina merdeka. Lantas, akankah Hamas Fatah berhasil mewujudkan kebebasan rakyat Palestina?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya Dava pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di youtube kompas.com, jernih melihat dunia.